Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Baik dan luar biasa, puji Tuhan. Setiap kita tentunya dari rumah sudah mempersiapkan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita pada pagi hari ini. Di dalam ibadah kita, amin. Sudah siap untuk menerima kasih berkat Tuhan, amin. Siap memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Kita memberikan hidup kita sebagai penyembahan yang hidup kepada Tuhan kita. Mari saya undang setiap kita untuk satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan, semua karena kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu yang nyata Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, kami dengan kerinduan boleh datang ke rumah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan ini Tuhan, boleh kami pakai Tuhan. Untuk kami boleh semakin intim lagi Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami yakin ada pribadi yang hidup pada pagi hari ini hadir di tengah ibadah kami. Ada pribadi yang kudus yang hadir bagi setiap kami pada pagi hari ini. Maka itu Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau terus Tuhan bersyukur Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu membawa korban pujian kami Tuhan pada Engkau. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Kau sangat baik bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan biar di atas semuanya Tuhan, Engkau Allah bertahta di atas setiap pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau tetap Tuhan dalam kehidupan kami. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku pahami betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib
sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Kau yang termulia Tuhan, betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku tetap Kau yang terundah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Yesus, kami cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan hidupku. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, saat Engkau bertata dalam kehidupan kami sepenuhnya Tuhan, hidup kami Tuhan menceritakan segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kau tetap Tuhan yang utama dalam kehidupan kami. Segenap jiwa kami Tuhan mengagungkan, memuliakan Kau. Yesus, Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu mengalir Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan. Dari dalam hati kami Tuhan, mengalir puji-pujian kepada Engkau. Kami sembah Yesus yang kami tinggikan, Yesus yang kami agungkan. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu. Engkau besar
Shalom. Shalom. Boleh kasih senyum buat kanan kirinya. Pagi hari ini sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita. Amin. Biar kami Tuhan untuk berdiam. Selalu dekati hatimu Tuhan. Dekati hadirmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami dapatkan, oh, ku dapat hadirmu. Katakan kerinduan kami, oh, inilah rinduku bersama hidupku. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafas kami Tuhan, semua menceritakan. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Lebih lagi Tuhan, kami melekat dengan Engkau Tuhan. Terus dekat-dekat di hatimu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Kami yakin kau telah menanti, sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari kita mau dambakan bersama-sama. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku. Katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku mencintakan kasihmu. Agar ku berdiam dekat di hatimu. Lebih lagi katakan hidupku persembahkan bagimu Tuhan. Segenap hati kami, oh, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku mencintakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam di hatimu. Lebih lagi Tuhan, ajarku dekat di hatimu. Amin. Puji Tuhan. Saya kita mau semakin melekat lagi dengan hatinya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita melekat pada Tuhan karena Dia Tuhan yang ajaib dan besar bagi kita. Amin.
Memberikan pujian lebih lagi buat Tuhan kita dengan penuh sukacita. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib perkasa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk tangan-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sebab hanya Engkau, Kau yang layak ditinggikan. Umat Tuhan menyatakan Kau ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Umat-Mu Tuhan bersehati meninggikan Engkau, mengangkat pujian terbaik buat Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin selamanya Kau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, setiap nafas kami menciptakan segala perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Katakan bersama-sama, Kau ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Setiap umat Tuhan yang mengalami pertolongan Tuhan, katakan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Selamanya Kau Raja mulia. Sampai selamanya Tuhan, Raja mulia. Amin. Engkau yang layak terus kami tinggikan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi rasakan kasih-Nya Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Dia pribadi yang hidup,
Dia pribadi yang kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Mari buka hatimu. Dan Tuhan, kami mau biarkan Roh-Mu terus bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu, rasakan karya-Mu lebih lagi Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau pujian ini sebagai ungkapan kerinduan kita kepada Tuhan kita. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Kami percaya Tuhan firman-Mu, gada tongkat-Mu selalu hiburku, ku aman selalu di dalam-Mu, sebab Engkau Tuhan. Segala kebaikan Tuhan banyak yang sudah dikerjakan dalam kehidupan kita. Saat kita ada di titik ini,
mau katakan itu semua bukan karena hebat kuat kita. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dia yang selamatkan hidup kita. Sehingga kita boleh mengalami kelimpahan-kelimpahan dalam tahun-tahun hidup kita. Firman-Nya ya dan amin. Tidak pernah orang benar ditinggalkan sendiri. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Kalau mungkin kita merasa kita ditinggalkan, mungkin kita yang sudah menjauh daripada Tuhan. Firman-Nya dia akan tetap selalu bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel, dekat dengan kita. Mari kita mau sadari bahwa Tuhan dekat selalu dengan kita. Ada di dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu dia selalu hadir di dalam waktu-waktu kita. Meskipun kita tidak pernah sadari itu. Tapi Tuhan itu nyata, Tuhan hadir dalam setiap waktu-waktu kita. Waktu kita sendiri, waktu kita menangis, waktu kita bersuka cita. Tuhan ada. Tangannya tidak pernah melepaskan kita. Maka itu kita jangan mau lepaskan tangan kita daripada Dia. Teguhkan hatimu untuk tetap setia dan percaya kepada janji firman-Nya. Teguhkan hatimu untuk semakin dikuatkan di dalam firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sangat setia. Kau Allah yang sangat baik. Selalu mengerti setiap keadaan anak-anak-Mu Tuhan. Terus lekatkan kami dekat di hati-Mu. Lekatkan kami Tuhan sehingga kami tidak mampu menjauh daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami selalu merindu-rindukan Engkau Tuhan di dalam waktu-waktu kami. Di dalam hari-hari ini Tuhan, keadaan dunia tidak menentu, tapi kami percaya Engkau memberi kami kepastian. Engkau memberi kami kekuatan Tuhan saat kami percaya dan setia kepada Engkau Tuhan. Engkau setia Tuhan. Ajar kami untuk ikut setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Tuhan gembalaku, gembala yang setia, tak kekuranganku. Kau baringkanku di padang hijau. Kau yang selalu membimbingku ke air yang tenang. Segarkan jiwaku. Dengan penuh iman Tuhan kami mengatakan sebab Kau satu-satunya gembala yang baik, sangat baik bagi kami. Amin. Tak kekuranganku, Kau baringkanku di padang hijau. Kau yang selalu membimbingku ke air yang tenang. Dan terus segarkan kami, segarkan jiwaku. Kau yang sedang membimbingku ke air yang tenang. Segarkan jiwaku. Kami percaya Tuhan,
hanya di dalam Engkau Yesus Kristus ada jawaban, ada kekuatan, ada pertolongan, penghiburan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau terus Tuhan, kan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kebenaran yang hidup itu Tuhan yang sanggup menguatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau teduhkan hati kami Tuhan. Membuka hati kami, membuka pikiran kami. Untuk firman-Mu ditaburkan Tuhan. Sepenuhnya Engkau berdaulat Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam semuanya. Selamat pagi. Tentu ada sukacita di tempat ini, amin. Tuhan selalu beserta kita di dalam waktu-waktu yang kita miliki. Dan di tengah segala pengharapan yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Minggu ketiga kita akan belajar tentang kesetiaan Tuhan di saat doa Anda tidak terjawab. Bapak Ibu Saudara, berarti ini berbicara tentang apa yang kita doakan. Harapan supaya boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui keinginan ini, makanya setiap kita mengutarakan kepada Tuhan yang memiliki segalanya di dalam kehidupan kita. Dan tentu ini terkenal dengan satu ungkapan yaitu berdoa. Makanya setiap orang percaya diharapkan untuk berdoa. Karena apa? Karena memiliki keinginan-keinginan di dalam hari-hari yang dijalani. Makanya setiap kita pasti selalu berdoa. Amin. Dan di dalam jawaban doa kita telah belajar beberapa waktu yang lalu ada 3 yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah ketika kita berdoa jawabannya adalah iya. Jadi ketika kita berdoa jawabannya iya. Dan kita akan senang sekali ketika kita memperoleh jawaban ya dan terlaksana. Kemudian yang kedua adalah tidak. Nah ini kadang-kala menjengkelkan. Oh Tuhan, saya pinginnya ini. Kok enggak terjawab sih? Kok enggak dikasih sih? Ini kan keinginan saya gitu. Dan yang ketiga adalah menunggu. Ini juga agak menjengkelkan. Dan menjadi persoalan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu kita berharap 2 hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin ya atau tidak. Ini adalah satu jawaban pasti. Kalau ya itu berarti ya sudah terlaksana, dilaksanakan oleh Tuhan. Tidak berarti adalah sesuatu yang itu tidak boleh dilakukan atau diberikan kepada kita oleh Allah. Karena itu mungkin tidak ada faedahnya atau tidak ada fungsinya di dalam kehidupan kita. Tetapi yang namanya menunggu ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Betul tidak? Kita nunggu masuk rumah sakit, terus menunggu jadwal dokter, itu saya udah miso-miso, betul nggak? Lama amat sih dokter ini, padahal jamnya 10, kita datang jam 8. Gitu. Menjengkelkan, menunggu itu. Nah demikian juga di dalam kehidupan doa, ini menjadi persoalan kekristenan kita. Karena ada satu situasi di mana setiap kita ketika kita menunggu, maka ada tantangan-tantangan yang terjadi. Ada persoalan-persoalan yang terjadi. Ketika kita menunggu, maka hati kita pasti tidak akan nyaman. Betul nggak? Apalagi nunggu, suasananya tidak menyenangkan. Bising lah,
panaslah, kan? Ada inilah, ada itulah. Ada situasi-situasi yang membuat kita jengkel dan marah. Dan demikian juga di dalam kehidupan doa kita. Ketika kita menginginkan sesuatu dan kemudian kita disuruh menunggu, keadaan itu akan pasti terjadi. Bahkan yang mengerikan adalah kita berharap cepat terlaksana apa yang menjadi doa kita. Akibatnya apa? Tidak terlaksana, kita marah-marah. Bukan saja terhadap lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita juga marah terhadap Tuhan kita. Ini adalah satu bukti bahwa kita sebenarnya dalam posisi yang tidak sehat di dalam menunggu. Dan itu kebanyakan orang percaya. Tidak sabar menunggu jawaban doa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang sikap ini. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, harus dimiliki di dalam kehidupan orang percaya di tengah jadwal-jadwal yang kita tunggu atau doa-doa yang kita tunggu. Gitu. Kita akan belajar dari seorang Daud. Kita tahu Daud ini adalah orang yang luar biasa, saya katakan seperti itu. Kalau melalui pengalaman hidupnya kita bisa belajar bagaimana Tuhan menggenapi apa yang menjadi keinginan-keinginannya atau kerinduan-kerinduannya. Dan menggenapi apa yang menjadi doa-doanya. Di dalam perjalanan hidupnya, dari awal dia dipanggil Tuhan, sampai pada titik-titik tertentu di mana doa-doanya tidak terjawab, tetapi dari situ dia bisa belajar tentang bagaimana dekat dengan Allah, bagaimana hidup dengan Allah di dalam hari-harinya. Di tengah situasi-situasi tertentu dia mengalami satu keenakan, dalam arti satu kenyamanan di mana Allah bekerja di dalam dirinya. Tetapi dalam satu sisi tertentu dia mengalami satu sikap di mana kalau boleh dikatakan dia juga pernah jengkel ketika Tuhan tidak menjawab doa-doanya. Bahkan keluhan-keluhannya itu tertulis di dalam Alkitab. Kita akan belajar di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi kita akan baca dahulu di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9. Di situ dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Tentang Engkau hatiku berkata, carilah wajahku, maka wajahmu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu terhadap aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ini adalah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Daud ketika dia menunggu sesuatu yang dia harapkan, yang dia doakan. Makanya dia menceritakan dari apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Di situ terdapat tanda seru. Berarti hatinya sedang tidak enak. Hatinya sedang gundah gulana. Karena apa? Menunggu Tuhan bekerja. Bukankah kita juga mungkin saat ini mengalami hal itu? Di tengah segala doa yang kita miliki. Kok Tuhan tidak jawab? Kenapa Tuhan? Kok begini Tuhan? Dan seringkali kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita.
dan bahkan memarahi Tuhan. Berseru dengan keras, marah, berusaha supaya apa yang kita inginkan terwujud dan terjadi pada saat itu juga. Tetapi apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh Daud, apa yang disadari oleh Daud ketika dia berdoa tetapi doanya tidak terjawab. Yang pertama adalah Tuhan ingin agar kita mencari wajah-Nya. Jadi kenapa doa daripada Daud tidak terjawab dan dia menyadari hal itu. Yaitu Tuhan ingin agar kita mencari wajah-Nya. Di dalam Mazmur ayat yang ke-7, 27 ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 dikatakan tentang engkau hatiku berkata, carilah wajahku, maka wajahmu kucari ya Tuhan. Jadi di tengah gejolak hatinya, ada terbersit satu perkataan yang menyadarkan Daud. Yaitu di dalam ayat yang ke-8. Tentang engkau hatiku berkata, carilah wajahku. Kalau berbicara tentang kehidupan sekarang, mungkin ini berbicara tentang Roh Kudus berbicara padanya. Di tengah kegundah gulanaan kita, kefrustasian yang kita miliki, ada terbersit Roh Kudus berkata di dalam diri kita. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Daud mengalami hal itu. Dan di situ dikatakan tentang engkau hatiku berkata, carilah wajahku. Berarti ini adalah satu kunci buat Daud. Kunci buat setiap kita. Di tengah situasi di mana setiap kita menunggu jawaban dari doa kita. Kalau kita memahami dari frasa mencari Tuhan, ini berbicara tentang dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah datang mendekat kepada Tuhan. Jadi apa harapan daripada Tuhan di tengah situasi ketika kita menunggu jawaban daripada doa? Yaitu supaya setiap kita itu lebih mendekat datang kepada Tuhan. Bukan menjauh, bukan menghindar, tetapi supaya setiap kita mendekat, lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Itu yang menjadi harapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal ini seperti apa yang dilakukan dan terjadi terhadap Musa. Kalau kita baca di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Di situ Tuhan berbicara pada Musa dengan berhadapan muka seperti berbicara pada temannya. Nah, ini harapan Tuhan terhadap hidup kita. Supaya setiap kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan ini bukan berbicara tentang jasmani seperti yang mungkin kita pikirkan. Dekat, kalau saya ingin mendekat dengan bunga, saya harus mendekatkan diri. Tetapi ini berbicara tentang relasi kita. Relasi kita kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan itu seperti apa? Apakah relasi kita dengan Tuhan baik-baik saja saat ini? Atau sedang kacau di dalam hari-hari kita? Dan ini menjadi koreksi buat kita semua tentunya. Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Kemudian yang kedua, yaitu
Mencari wajah Tuhan ini berbicara upaya untuk memahami kehendak Tuhan. Jadi selain kita mendekat kepada Tuhan, setiap kita harus memahami kehendak Tuhan. Memahami apa rencana Tuhan. Memahami apa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang seringkali membuat salah paham di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi rancangan kita. Betul nggak, Bapak Ibu? Kita merancangkan kehidupan kita. Berusaha seperti apa? Berusaha bagaimana? Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah itu sesuai dengan rancangan Tuhan atau tidak? Kita berusaha sekuat tenaga kita merancangkan sesuatu supaya kehidupan kita mungkin indah menurut diri kita. Berhasil menurut diri kita. Tetapi apakah itu indah dan keberhasilan sesuai dengan keinginan Tuhan? Ini seringkali membuat setiap kita salah paham dengan Tuhan. Makanya setiap kita harus berupaya memahami kehendak Tuhan di dalam hari-hari kita. Dengan apa? Relasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan memahami apa yang Tuhan inginkan. Tentu ini bukan pekerjaan yang gampang. Di tengah keinginan-keinginan yang kita miliki. Ini bukan pekerjaan yang bisa kita kerjakan sehari, 2 hari, atau 3 hari. Bahkan kadang seumur hidup kita tidak memahami rencana Tuhan atau rancangan Tuhan. Karena kita sibuk dengan rancangan kita sendiri. Allah ingin setiap kita memahami itu. Mencari wajahnya dengan sepenuh hati kita. Sehingga kita paham akan esensi dari doa-doa kita. Kita paham akan hakikat dari doa-doa yang kita panjatkan. Apakah itu karena keinginan kita atau rencana Tuhan. Kemudian yaitu Bapak Ibu yang kedua, ketika doa kita belum juga terjawab atau terkabulkan, kita perlu menyadari bahwa Tuhan ingin agar kita percaya kepada kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang keinginan manusia, setiap kita pasti menginginkan sesuatu hal yang lancar. Betul nggak? Berjalan dengan baik. Berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita. Itu harapan semua kita. Ada mungkin satu keinginan, saya mau bikin rumah. Keinginan kita lancar, ingin lancar dan selesai dengan tepat waktu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tidak tepat waktu. Ya mungkin tukangnya, mungkin bahan bakunya, dan lain sebagainya. Semua kita menginginkan kelancaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada masalah yang terjadi ketika kita mendapatkan semuanya serba lancar. Jadi ketika kita berdoa langsung terjawab. Berdoa ini langsung terjawab. Berdoa itu langsung terjawab. Kecenderungan manusia adalah egois. Dan mementingkan dirinya sendiri. Jadi ketika kita berdoa dan terus terjawab, ini menjadi masalah dalam diri kita. Betul nggak?
Ketika sesuatu yang kita inginkan, kita dapatkan dengan enteng, ternyata menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kalau orang bilang zaman sekarang itu adalah menjadi anak manja. Mungkin banyak contoh dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana anak yang dimanja dan tidak dimanja. Dan mungkin kita melakukan hal itu. Ketika kita memiliki anak, kita manja, apapun yang dia minta, apa yang dia harapkan, selalu kita berikan. Wah, minta ini, nyo. Minta itu, nyo. Minta ini, nyo. Apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah berusaha. Dia tidak akan pernah memahami apa yang namanya perjuangan. Dia tidak memahami apa yang namanya tantangan, persoalan di dalam kehidupannya. Dan kadangkala kita berpikir sebagai orang tua, jangan sampai dia seperti saya susahnya. Makanya saya tidak akan mengajari anak saya dengan satu tindakan, kalau dia meminta sesuatu, langsung saya berikan. Tetapi saya suruh dia untuk berdoa dan berusaha. Tuhan menginginkan hal itu di dalam kehidupan kita. Mungkin ada satu kali, satu titik, Tuhan langsung jawab doa kita. Tetapi ada satu titik di mana setiap kita harus menunggu hal itu. Harus berusaha, mengusahakan hal itu. Supaya apa? Setiap kita kuat di tengah segala tantangan yang kita miliki. Itu yang terjadi, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar kita percaya kepada kesetiaannya. Apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan atau tidak? Makanya kalau kita belajar dari kehidupan orang-orang yang ada di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam Alkitab, beberapa bahkan semua orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak semua mengalami situasi yang mengenakan ketika mengharapkan sesuatu atau berdoa. Kalau kita lihat di dalam Ibrani tentang kehidupan Sarah, di mana di situ tercatat juga, dikatakan karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi Ibrani ini juga pernah mengutip tentang bagaimana kisah Sarah di dalam kehidupannya. Dalam situasi harapan yang dimiliki oleh Sarah, di mana dia menginginkan seorang anak. Tentu ini satu pergumulan yang luar biasa yang dihadapi oleh Sarah pada waktu itu. Di tengah situasi di mana dia sudah tua, sudah lanjut umurnya, tetapi Tuhan belum menggenapi apa yang menjadi firman-Nya. Tetapi dari situ, bagaimana dia belajar memahami akan kehendak Tuhan. Bagaimana dia memiliki atau memahami ketika dia sedang menunggu janji Tuhan, di situ dia dibentuk. Di situ dia diubahkan. Di situ dia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita melekatkan diri kepada Tuhan. Dan dari situ kita akan dibentuk secara luar biasa oleh Tuhan. Apapun saat ini keinginanmu, jangan menyerah. Karena ketika engkau sedang menunggu, berarti engkau sedang dibentuk oleh Tuhan.
sedang dikuatkan imanmu. Apakah engkau masih menyandarkan diri kepada Tuhan atau tidak? Makanya di dalam Mazmur, di situ dikatakan di ayat yang ke-10 sampai dengan ke-12, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata menghadapi seteruku. Janganlah menyerahkan aku pada nafsu lawan-lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang mengembuskan kekerasan. Daud hidup dalam situasi yang tidak mengenakan. Banyak bahaya yang harus dihadapi. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Di tengah doa yang dia sampaikan. Tetapi kita lihat Daud menyadari itu, bahwa di tengah doanya tak kunjung terjawab. Ia menyadari bahwa Allah sedang melatihnya. Jadi kalau doa kita saat ini belum terjawab, berarti Tuhan sedang melatih kita. Bilang kanan kirinya, Tuhan sedang melatih kita. Itu. Ketika kita memahami hal itu, maka kita akan tetap kuat. Dan kita tetap akan berdoa. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika doa kita belum juga terjawab atau dikabulkan, kita perlu menyadari bahwa Tuhan ingin agar kita dengan tekun berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan doa kita itu seperti menggali sumur. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini kalau menggali sumur cukup dengan bor. Tetapi masa itu menggali sumur itu harus menggunakan alat-alat tertentu dan dilakukan secara manual. Beberapa tahun yang lalu ketika saya membuat rumah, sebelum saya membuat rumah, saya menyuruh orang untuk menggali sumur. Jadi di rumah saya itu airnya bukan dari sumur bor, tetapi dari sumur gali. Karena saya memang kurang suka sumur bor. Dan puji Tuhan sampai sekarang di musim kekeringan apapun, sumur saya tetap mengalir. Dan airnya tetap enak. Tapi saya nggak bicara itu. Saya berbicara tentang menggali. Bapak Ibu Saudara, berdoa itu seperti menggali sumur. Ada upaya harus dikerjakan di tengah kita menggali sumur untuk mendapatkan air yang bersih. Apa yang harus kita lakukan? Menggali sedikit demi sedikit. Betul nggak? Kita berusaha 1 meter mungkin. Oh, kok belum ada ya airnya? Berusaha lagi, 1 meter lagi. Kok belum dapat ya? Berusaha lagi, 1 meter lagi. Sampai 1 titik mungkin, kok masih belum dapat ya? Tetapi persoalannya adalah apakah kita berhenti? Ketika kita sampai titik 3 meter, ternyata tidak mendapatkan air. Padahal adalah harapan kita adalah air. Enggak kan? Kita akan berusaha lagi untuk menggali. Sampai titik di mana setiap kita mendapatkan air. Dan itu butuh yang namanya ketekunan sehingga kita bisa mencapai kedalaman tertentu untuk mendapatkan air itu. Dan itu butuh perjuangan untuk merasakan perasaan lelah, perasaan jenuh atau mungkin bingung kenapa air tidak mengalir atau air belum ditemukan.
Itu yang terjadi. Dan memang menggali itu sangat berat Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau sekarang gali sumur itu 1 meter itu nilainya luar biasa. Kalau dulu mungkin 1 meter 80.000 ya. Sekarang kayaknya nggak boleh. Mungkin 300 atau 400.000. 1 meter. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana orang menggali sumur, kita akan melihat bagaimana dia berjuang di tengah situasi yang dia miliki. Mungkin capek, mungkin jenuh, melelahkan, mungkin penat di dalam, tetapi dia tetap berusaha. Nah demikian juga di dalam kehidupan doa kita. Ketika kita berdoa, kita mendapat banyak tantangan. Mungkin membuat kita lemah, membuat kita jenuh, membuat kita frustasi di tengah doa-doa kita. Tetapi Allah inginkan setiap kita tetap tidak jenuh untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, setiap pagi di sekretariat itu ada doa. Dan yang didoakan adalah itu-itu saja. Jadi yang didoakan adalah jemaat, bangsa dan negara, pelayanan, kegiatan selama seminggu ini. Itu setiap hari didoakan. Mungkin Henry juga pernah jenuh. Saya juga mungkin pernah jenuh. Pak Wandi juga jenuh. Ini terus yang didoakan. Tetapi kita mulai menikmati. Dan itu harus kita doakan memang. Karena itu tanggung jawab yang harus dikerjakan untuk terus berdoa. Berdoa adalah situasi di mana setiap kita memasuki dimensi roh. Maka saya mengharapkan setiap kita selalu berdoa. Karena peperangan awal kehidupan kita itu dimulai dari doa. Bukan dari apa yang kita lihat secara nyata di dunia ini. Secara wujud manusia di dunia ini. Tetapi peperangan kita adalah peperangan roh. Bagaimana hidupmu, suksesnya hidupmu, diawali dari doa-doa. Makanya jangan sepelekan doa kita. Kita harus selalu berdoa peperangan di dalam hari-hari yang kita miliki. Karena dimensi yang menjadi persoalan di dalam kehidupan doa adalah dimensi daripada roh. Ya. Di saat doa, Daud belum dikabulkan, ia tetap bertekun dalam pengharapan. Yaitu dengan percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan jawaban yang terbaik di dalam hidupnya. Makanya di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Ini adalah satu seruan yang dilakukan oleh Daud. Dan seruan bagi kita semua. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Satu penegasan yang luar biasa yang dikatakan oleh Daud. Juga buat setiap kita yang ada saat ini yang sedang menantikan jawaban doa. Dan sebagai penutup, Tuhan antara lain mengajar dan membentuk iman kita lewat perjalanan hidup yang kita lalui. Baik dalam bentuk masa sukar maupun masa penantian. Di samping masa sukar, masa penantian merupakan guru yang terbaik yang melatih kita untuk bertumbuh di dalam kesalehan dan kedewasaan rohani.
Ketika Tuhan mengizinkan setiap kita melewati masa penantian, kita harus menyadari bahwa Tuhan menginginkan agar kita selalu mencari wajah-Nya. Tuhan menginginkan agar setiap kita percaya kepada kesetiaannya. Dan Tuhan menginginkan agar saudara tekun terhadap Tuhan, yaitu berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Di tengah segala doa-doa yang kami miliki, di tengah segala pengharapan yang kami miliki, mungkin kadangkala kita berpikir, kenapa Tuhan? Kenapa Engkau tidak jawab? Kenapa lama sekali Tuhan? Tetapi Tuhan ingatkan, setiap kita harus menyadari ketika doa yang kita sampaikan belum terjawab, setiap kita harus tetap mencari wajah-Nya. Setiap kita harus percaya akan kesetiaan-Nya, percaya akan firman-nya, sehingga itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar kita tetap tekun berharap kepada-Nya. Karena Dia sumber dari segala sumber yang menjadi pengharapan di dalam doa-doa kita. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu memberikan tuntunan di dalam hari-hari yang kami miliki. Di tengah segala penantian yang kami miliki, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam iman kami, dewasa di dalam rohani kami. Kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah ini. Terus berkarya di dalam setiap kami, terus beracara di dalam setiap kami. Ketika kami sedang menanti-nantikan jawaban dari doa-doa kami. Dan Engkau Allah yang memberikan kemampuan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Kita semua diberkati firman Tuhan, amin. Mau tetap setia dan bertahan sampai segenap semua jawaban doa kita terkabulkan Tuhan. Amin. Baik, kita akan melihat untuk pengumuman di minggu yang ketiga di bulan Mei ini. Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer dengan rekening di KPB MBC Metro. Berikut laporan keuangan dari tanggal 11 Mei sampai dengan 17 Mei. Selamat ulang tahun kepada Bapak Excel 19 Mei dan Bapak Joki 20 Mei. Ibadah jaringan doa sekota akan diadakan hari Selasa pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 17.30 di MBC Metro. Family Gathering dengan tema God's Faithfulness di Pantai Mutun pada tanggal 29 Mei hari Kamis. Pendaftaran itu dikenakan biaya 25.000 untuk jemaat MDC dan 50.000 untuk jemaat di luar MDC.
Waktunya jam 6 sampai dengan selesai. Jadi diharapkan Bapak Ibu jam 6 ini kita sudah berkumpul untuk melakukan registrasi ulang dan persiapan keberangkatan. Dan pendaftaran bisa dengan Ibu Maya dan Ibu Kioklan. Untuk 25.000 ini disediakan sarapan pagi dan minum. Dan nanti waktu pulang akan disediakan untuk snack atau makanan lagi. Jadi untuk yang jemaat di luar MDC dikenakan 50.000 dan juga diharapkan untuk mereka ikut ibadahnya juga ya. Jadi jangan sekedar ikut jalan-jalannya aja, nanti sampai sana mereka pergi sendiri gitu. Jangan, jadi tetap diharapkan kebersamaan mengikuti acara dari awal hingga selesai. Dan juga nanti untuk makanan sudah diingatkan untuk dapat membawa masing-masing. Kecuali yang tidak bisa menyiapkan pagi bisa menghubungi Ibu Maya dan Ibu Kioklan. Nanti dibantu untuk makan siangnya. Berikut kita akan lihat ibadah yang tahun lalu. Oh ini untuk lokasi pantai musuhnya. Some days are easier to fake it. I find it hard to think when you're brought up. I know it takes a heart to break it, but you took that and some more when you gave up. I get it, I get it, I get it, I get it. Some things don't work and that's the way love goes. I get it, I get it, I get it, I get it. It's over now, but time will tell. You found what was there the whole time. Cerita-cerita yang lebih indah lagi untuk nanti di tanggal 29 Mei. Jadi diharapkan setiap kita boleh ikut, jangan ada yang ketinggalan. Boleh dipersiapkan segala sesuatu dari sekarang. Mungkin rencana-rencana kita nanti di sana mau kita bawa apa dengan sama teman-teman kita. Baik, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dan menatapkan hati. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Segenap hati katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Hanya karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdoa. Nama Yesus satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan.
Orang bisa berubah, kondisi bisa berubah, tapi kesetiaan Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Bagian kami adalah hidup terus melekat kepada Tuhan. Hati kami mau tetap percaya akan kesetiaan-Mu, dan bahwa hari-hari kami melangkah dengan tekun, dan kami percaya yang terbaik sudah Tuhan sediakan di depan. Bahwa hati kami tetap percaya dan kaki kami tetap kuat untuk melangkah, iman kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, selama-lamanya baik. Tuhan Yesus, bukan ada waktu keadaan kami baik-baik saja ketika kami mengalami kemenangan dan sorak-sorai. Tapi Mazmur katakan di dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus, kami percaya kalau hari-hari ini kami ada di dalam lembah kekelaman itu, bahwa kami menemukan Engkau Tuhan di sana. Bahwa kami menyadari hadirat Tuhan ada di sana. Hadirat Tuhan yang menguatkan kami untuk tetap terus berjalan dan percaya. Tuhan Yesus tahu yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus yang pegang kendali atas kehidupan kami. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kota di mana kami berada. Untuk negara Indonesia. Kami mau berhenti mengucapkan kutuk bagi kota dan bangsa kami. Tapi kami hari ini memperkatakan berkat untuk kota dan bangsa kami Indonesia. Kami katakan damai sejahtera Tuhan terus mengalir limpah atas setiap kota-kota yang ada di negara kami. Kami percaya pemimpin yang Tuhan tetapkan atas kota kami, presiden yang Tuhan tetapkan memimpin Indonesia. Tuhan izinkan semua itu, dan bagian kami adalah mendukung mereka. Dengan segala kebijakan-kebijakan yang ada, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang halau segala kebijakan-kebijakan yang mementingkan golongan, tapi biar ada kebijakan-kebijakan yang boleh dilaksanakan dari tingkat kota dan nasional hanya untuk rakyat Indonesia dan kepentingan masyarakat. Tuhan Yesus, halau dengan segala caramu. Kami terbatas, tapi Tuhan kami tidak terbatas. Tuhan Yesus, kami perkatakan hidup kami terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Bahwa kami terus melekat kepada pokok anggur yang benar, sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis, yang boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga sangat mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, dalam bentuk apapun, termasuk secara finansial yang akan kami persembahkan kepada Tuhan melalui persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya Tuhan. Tuhan yang kuduskan ini semua, dan kami berikan dengan hati yang penuh pengorbanan dan ucapan syukur bahwa kami mencintai Tuhan lebih dari apapun, bukan sekadar berkatnya, tapi cinta kepada Tuhan itu yang selalu kami rindukan Bapa. Saat ini kami akan berpisah dengan satu sama lain. Jemaat Tuhan, angkatlah dua belah tanganmu, terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, dan melalui kemenangannya di atas kayu salib, melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut minggu yang penuh berkat ini, dan kami sama-sama mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.